Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Duka masih begitu terasa, kepergiannya tak pernah disangka-sangka. Ulama besar Indonesia, Syekh Ali Jaber telah berpulang menuju surga Allah Ta'ala, tepat pada 14 Januari 2021. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta. Kabar tersiarnya kepergian sang ulama seketika viral dengan cepatnya. Melalui media sosial telah banjir ungkapan bela sungkawa. Di balik semua itu ada kisah yang mencuat dari keluarga, bahwa sebelum kepergiannya Syekh ingin dimakamkan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bahkan ternyata ada alasan tersendiri kenapa beliau begitu ingin beristirahat di pulau dengan kecantikan yang mempesona itu. Lantas sahabat beriman, apa alasan dibaliknya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut Masya Allah, ini alasan Syekh Ali Jaber berwasiat ingin dimakamkan di Lombok versi dari Magenta Islam. Kabar meninggalnya Syekh Ali Jaber disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur dalam akun Instagramnya. Dalam unggahannya, Ustadz Yusuf Mansur menyebutkan bahwa Syekh Ali Jaber meninggal dalam keadaan negatif COVID-19, meski sebelumnya sempat dinyatakan terpapar COVID-19. Benar, Syekh Ali wafat pada 8.30, sudah dalam keadaan negatif COVID di Rumah Sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, tulis Ustadz Yusuf Mansur. Sebelum meninggal dunia, sahabat beriman, ulama asal Madinah itu diketahui pernah menuturkan bahwa dirinya ingin dimakamkan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bahkan hal tersebut sempat diucapkannya dalam sebuah ceramahnya di Lombok beberapa waktu lalu, tanpa kita tahu bahwa Lombok meninggalkan banyak kesan dan kenangan yang luar biasa bagi pria kelahiran Madinah tersebut. Maka mari kita bahas lebih dalam sahabat beriman. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Syekh Ali Jaber yang merupakan ulama sekaligus pendakwah asal Madinah, Arab Saudi yang berkewarganegaraan Indonesia meninggal dunia pada Kamis 14 Januari 2021. Pemilik nama lengkap Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber ini lahir di Madinah Februari 1976. Ia anak pertama dari 12 bersaudara yang menikah dengan Umi Nadia, wanita Indonesia asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan dikaruniai seorang anak bernama Hasan. Selama hidupnya, beliau begitu dekat dengan Pulau Lombok ini, sebab bisa dibilang cerita yang ia lalui selalu di sana. Dan itulah yang menjadi alasan mengapa beliau bercita-cita dimakamkan di pulau yang terkenal dengan keindahannya itu. Awal perjuangan dakwah. Sahabat beriman, beliau mengatakan alasan mengapa begitu ingin dimakamkan di Lombok adalah karena Lombok merupakan kota di mana awal perjuangan dakwahnya di Indonesia. Pertama kali ke Indonesia, beliau disambut dengan hangat oleh masyarakat Lombok. Meskipun beliau belum mampu berbahasa Indonesia di kala itu, bahkan banyak jamaah yang datang sebab mereka mengetahui bahwa ada seorang syekh yang berasal dari Madinah. Maka banyak sekali yang datang ke masjid untuk bertemu dan sholat berjamaah bersama dengan beliau. Begitu terekam jelas dalam ingatannya bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang sangat ramah dan terbuka pada ilmu agama. Meskipun pada awalnya beliau datang menemui saudaranya, sambutan yang luar biasa hangatnya tersebut membuat beliau begitu bahagia. Hingga akhirnya Ali Jaber lambat laun mulai nyaman berada di Lombok. Dia juga sering berinteraksi dengan warga Lombok.
Ali pun menceritakan dirinya sering bermain sepak bola dengan warga lokal di sana. Bahkan dia diberi nama julukan Ali Zidane oleh warga Lombok karena dianggap mirip dengan pesepak bola Zinedine Zidane. Sungguh luar biasa, bukan? Putra pertama lahir di Lombok. Alasan keduanya adalah sebab putranya pertama, Hasan, lahir di pulau cantik ini, sehingga Lombok menjadi tempat yang begitu berkesan bagi dirinya. Tidak hanya anaknya saja yang lahir di sana, beberapa adiknya pun ada yang lahir di Lombok juga. Sehingga sahabat beriman, Lombok menjadi saksi dari perjalanan kehidupan beliau selama menjadi pendakwah. Al-Hasan, putra pertama Ali Jaber, mengaku terkait kematian ayahnya tersebut. Terakhir kali berkomunikasi dengan sang ayah sebelum pendakwah kondang itu masuk ICU. Sebelum meninggal, kata dia, sang ayah berpesan agar anak-anaknya tetap menjaga sholat. Jaga sholat sama jaga mama, yang penting sholat, kata Al-Hasan. Betapa luar biasanya Syekh Ali Jaber di mata semua orang sahabat beriman. Kakeknya meninggal di Lombok karena melawan penjajah. Syekh Ali Jaber pernah bercerita dalam sebuah wawancara bahwa Lombok menjadi pulau kesayangannya. Ketika saya di Lombok ini, saya jauh merasa nyaman. Pertama saya berjuang di Indonesia memang di Lombok. Anak saya lahir di Lombok, salah satu kakek saya meninggal, mati syahid karena lawan penjajah di Lombok juga. Ia juga mengatakan bahwa mungkin sedikit orang yang tahu bahwa ia memiliki darah Indonesia. Ia pun menjelaskan bahwa kakeknya dari pihak ibu lahir di Indonesia, tepatnya di Bumi Ayu dan Lombok. Bahkan ayah dari ibu saya sendiri termasuk dia juga kelahiran Indonesia di Bumi Ayu. Juga adiknya juga kelahiran Lombok dan hubungan saya dekat dengan Lombok, tandasnya. Memiliki hubungan istimewa dengan kota tersebut. Syekh Ali pun mengatakan bahwa Lombok menjadi pulau kesayangannya. Sungguh sangat luar biasa kisah hidup beliau ini dengan Indonesia. Dan ternyata banyak keterikatan hubungan kehidupan beliau ini dengan Indonesia yang mungkin jarang orang mengerti hingga sekarang ini. Dia pernah mengatakan siap mati di Indonesia. Saya sudah beberapa kali menyampaikan, saya siap mati di Indonesia. Saya siap dimakamkan di Indonesia dan saya tidak pernah takut soal mati. Karena saya sudah jatuh cinta dengan Indonesia. Dan apa yang saya perjuangkan untuk Indonesia, ini anugerah dari Allah untuk saya, katanya dalam siaran langsung melalui akun YouTube Syekh Ali Jaber. Kini semua menjadi kenangan yang tidak akan pernah terlupa. Meski pada akhirnya beliau dikebumikan di pesantren Darul Quran, namun cintanya pada Pulau Lombok selalu teringat dalam ingatan. Doa kita bersama, semoga beliau kembali ke dalam surga Allah Ta'ala dan hanya bahagia yang ia rasakan nantinya. Ulama besar Indonesia itu meninggalkan ingatan indah di mata seluruh muslim Indonesia. Berjuta-juta air mata dan doa mengiringi kepergian beliau untuk selama-lamanya, menjawab seluruh kuasa Allah Ta'ala. Bahwa sahabat beriman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya dunia. Kita tak pernah tahu kapan kematian akan datang. Tiada satu orang pun yang dapat memperkirakan. Dengan kata lain, setiap manusia dimanapun dia berada akan merasakan maut lewat berbagai cara. Kehidupan ini hanyalah persinggahan sementara. Jangan sampai kita terperdaya kehidupan dunia. Selama nyawa masih ada, selama jantung masih berdetak, dan sebelum menutup mata untuk selama-lamanya, maka Allah masih menunggu taubat kita. Semoga kita akan kembali ke dalam surganya, dan hanya bahagia yang kita rasakan nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Pelajaran apa yang bisa kalian petik sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.